Selamat siang pemirsa, kembali di Sangra TV SMA Negeri 1 Merambi. Hari ini kami memperingati 1 abad Hari Pendidikan Nasional, dan untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional, kami suguhkan sebuah acara yang berbeda dan tentunya sangat unik bagi Anda pemirsa. Acara ini kami sebut dengan Syarat Sehat Kebudayaan, di mana acara ini akan kami hadirkan beliau-beliau, para dialog dan juga budayawan dalam kompetensi kependidikan mereka masing-masing. Tidak hanya sebuah dialog kependidikan saja, kami akan hadirkan untuk Anda pemirsa bintang tamu yang sangat luar biasa pada kesempatan acara ini, yaitu beliau adalah Bapak Oni Anwar Harsono. Beliau adalah Bapak Bupati Kabupaten Ngawi. Acara ini kami rangkum dan kami balut beserta dengan kebudayaan khas Jawa yang kami sebut dengan tembang mocopatan. Acara Syarat Sehat ini kami harapkan mampu memberikan pendidikan kepada anak didik yang saat ini sudah mulai luntur tentang kebudayaan dan juga tentang kependidikan. Acara ini kami ambil tema Seabad Pendidikan Nasional sebagai cikal bakal semangat penanaman kebangsaan di Indonesia. Lalu bagaimana pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio? Kita saksikan bersama acara yang sangat luar biasa ini dari SMA Negeri 1 Merambi, Sekolah Desa Mutukuto. Kami hadirkan untuk Anda Syarat Sehat, mocopatan, dan gayeng-gayengan budaya. Selamat menyaksikan. Oh
ingkang wajib dan papatri sahadat ingkang sepisan pindho ojo ditambah zikiring wangi rukun Islam kaping telu
Pemirsa Sangra TV yang saya hormati, baik di studio maupun di rumah, hari ini sungguh hari yang luar biasa bagi Sangra TV dan keluarga besar SMA Negeri 1 telah hadir di studio pendidikan Sangra TV tokoh-tokoh yang luar biasa, yang justru yang sungguh merupakan berkah. Kalau zaman dahulu Pak Uli, kalau ada pemimpin rawuh di sebuah tempat, itu ibaratnya adalah dialog ngantor, sungguh kehebatan bagi kami. Nah, para pemirsa sekalian, izinkan saya menyapa tamu-tamu kita hari ini. Ya, saya hormati Mas Oni, izinkan saya panggil Mas Oni. Saya panggil Mas karena sangat mental Pak. Maksudnya sedikit-sedikit. Ya. Nah, luar biasa, kita semua mengenal bahwa beliau adalah panutan kita semua. Bupati Ngawi yang saya katakan tadi sepantaran dengan saya, artinya masih tidak jauh begitu. Ya. Hadir juga di sini Pak Kabin Wilayah Madiun, Dinas Daya Provinsi Jawa Timur, Pak Padi, Bapak dari kita semua, juga Pak Hamdi, Pak Dekamdi, Belinda, terima kasih kehadirannya. Beliau adalah Ketua MKKS Kabupaten Ngawi. Dan yang ini Mas Tito ini jabatannya paling pakai namanya Mas. Ya, sudah doktor, sudah pimpinan redaksi Ngawinan, konsultan DPRD Sragen, lalu tambah lagi pimpinan redaksi Genta. Pason kawan bahasanya ya luar biasa, jauh-jauh dari Sragen jadi ini. Dan ini tadi Mas Oni dan Pak Fardi, penyanyi kami ini murni dari buku kita. Semula saya bingung Mas Oni. Ketika saya tanyakan, tidak ada yang bisa berubah. Tapi saya punya sebuah teori sederhana. Kata Mas Tito itu kalau lemu, ginuk itu biasanya semangatnya. Ya. Dan sekarang mereka kami populer dan luar biasa ya. Mereka hanya 1 minggu berlatih dengan penuh keberanian dan akhirnya seperti itu. Ya. Hari ini para pemirsa kita sedang menghikmat sebuah acara yang kita sebut sebagai memperingati seabad dari pendidikan nasional dan hari kebangkitan nasional. Yang bagi bangsa Indonesia, dua hal itu selalu berhimpitan. Nah, kita akan berbincang-bincang. Nah, saya mulai dengan bukan persoalan begini. Ini saya mulai dari pasal ini. Ketika Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pendidikan kita yang pertama, sebelumnya jauh-jauh hari mendirikan Taman Siswa, merintis pendidikan modern di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan pengajaran tidak sekedar membuat anak-anak pintar, tetapi menurut Ki Hajar sampaikan bahwa pendidikan adalah menumbuh kembangkan sifat keolifahan ketuhanan yang berupa kehalusan adab, kesusilaan dan kebudayaan. Yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu sebagai insan kamil atau satrio pinandito Indonesia. Nah, menurut Mas Eli, apakah konsep semacam ini kira-kira masih dibutuhkan di era milenial ini? Oh, betul. Nggih, matur nuwun, maturipun Mas Cahyono selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ngrambe. Pertama, sebelum saya menjawab, ini alhamdulillah puji syukur karena Allah SWT, saya juga mengapresiasi bahwa dengan kegiatan pada pagi hari ini keluarga besar SMA Negeri 1 Ngrambe membuktikan bahwasanya
ide, kreativitas, inovasi dalam mendidik kader bangsa yang luar biasa ini memiliki nuansa yang saya rasa unik kali ini. Jadi tepuk tangan untuk keluarga. Masih di bulan Syawal, saya pribadi mewakili seluruh rekan-rekan di pemerintah Kabupaten Ngawi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Yang saya hormati juga Pak Pati, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Madiun, Pak Kamdi, Pak KKS, Mas itu, ini juga budayawan, juga tadi banyak redaktur berbagai macam, jadi sudah luar biasa bisa hadir. Para Bapak Ibu sekalian yang rawuh, keluarga besar SMA Negeri 1 Ngerambi yang sangat kami cintai. Jadi pada hakikatnya ketika zaman sudah mulai berubah, tentu saja kebutuhan-kebutuhan apa yang harus kita kejar ini juga semakin bertambah. Tapi nilai-nilai itu sebenarnya harus kita miliki sebagai anak bangsa. Itu menjadi pondasi ketika permasalahan yang dihadapi apapun itu bentuknya, karena tadi sesuai dengan syariat dan adat ketimuran kita, budaya kita, itu sangat masih relevan untuk kita perjuangkan apa yang menjadi adat, kebudayaan, terus prinsip syariat, sehingga permasalahan ke depan itu bisa diselesaikan dengan baik, dan gitu. Kalau Ki Hajar Dewantoro itu menyampaikan bagaimana orang itu tidak hanya pintar, tapi harus memiliki budi pekerti yang luhur, kepekaan sosial dan seterusnya, yaitu memang hakikat manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang harus bisa memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memiliki manfaat bagi orang lain. Nah, manfaat itu bisa disampaikan pada orang lain ketika punya ilmu tadi, punya dasar ilmu, punya dasar pendidikan. Nah, sebenarnya pinter itu komprehensif sebenarnya. Pinter itu kan pinaringan terang kan. Pinaringan terang itu mendapat cahaya. Nah, cahaya ini sifatnya juga menjadi itu sudah bisa dikatakan orang ketika memiliki kepintaran itu juga makomnya nanti akan beda-beda sesuai dengan keahliannya masing-masing, sehingga nantinya fungsi dalam kita ini memberikan manfaat tentu saja juga akan berbeda-beda itu pula. Jadi kalau saya melihat bagaimana di era milenial ini budi pekerti yang luhur, terus kemudian kepintaran, terus kemudian akhlak itu masih relevan dalam era milenial itu, ya pastinya seperti itu. Terlepas dari kita sekarang ini mau menyelesaikan permasalahan terkait ya teknologi informasi, digitalisasi dan seterusnya, tapi akar masalahnya bisa diselesaikan dengan yang itu tadi, yang masih relevan itu tadi. Jadi dengan budi pekerti yang luhur, dengan akhlakul karimah, ya segala sesuatu permasalahan meski di era milenial ini itu bisa diselesaikan dengan baik. Dan saya melihat anak-anak sekarang ini ya
saya patut mengapresiasi sebenarnya, terlepas permasalahan di era digital ini memungkinkan dia terjerumus kepada hal-hal yang negatif, tapi alhamdulillah di Kabupaten Ngawi ini masih relatif rendah anak-anak kita yang terjerumus terkait adanya teknologi informasi media sosial. Ini terbukti ya saat ini kita berada di SMA Negeri 1 Merambi ini dengan berkebudayaan, dengan guru-guru budaya yang adiluhung ini masih yang suasananya tradisional, berbudaya, yang saling hormat menghormati. Tapi kita sudah dihadapkan dengan teknologi informasi, kita bisa bareng-bareng nanti live. Terus kemudian ini broadcastnya juga dari anak-anak sekalian. Nah, buktinya di sini. Saya tidak nyari contoh kemana-mana. Ya, buktinya di SMA Negeri 1 Merambi. Sekali lagi tepuk tangan. Luar biasa sekali Pak Tadi konsep dari Mas Wali bahwa orang yang pintar itu pada sejatinya orang yang pinangnya cahyo. Ya. Nah, Bu, nanti mungkin kenapa? Terima kasih. Benar apa yang disampaikan oleh Bapak kita bahwa saat ini kita memang harus membutuhkan orang-orang yang pintar, orang-orang yang pinilih melihat situasi dan kondisi saat ini di masa pandemi COVID-19 ini ibaratkan sebuah seleksi alam, sehingga kita harus pintar, harus cerdas bagaimana memposisikan agar kita ini nanti menjadi orang-orang yang terpilih dan lolos untuk menangani permasalahan pandemi COVID-19 ini. Adalah memang sebuah tantangan bagi kita, tapi juga sebuah peluang bagi kita. Ya. Bagaimana kita memanfaatkan peluang itu, kita kelola dengan baik sehingga kita nanti akan menjadi orang yang lolos untuk menghadapi pandemi. Kita harus cerdas untuk menangani permasalahan ini. Kita akan menjadi orang yang mendapat cahaya terang sehingga kita akan bisa berjalan pada jalan yang lurus dan sekarang saya ke Mas Tito dan Pak Andi. Pak Andi dan Mas Tito dan juga Mas Andi dan Pak Andi. Salah satu konsep Ki Hajar Dewantara itu beliau pernah menyebutkan sebagai konsep Trisakti Insani, Pak Andi, yaitu bahwa siswa itu memiliki modal kreator budaya yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Tapi kok rasa-rasanya, minimal mungkin bagi saya ya, ini kok rasa-rasanya tuntutan zaman saat ini kok seakan-akan itu hanya mengagumkan cipta atau rasio saja. Jadi logisnya yang ini. Nah, yang sehingga kita seakan-akan terlampau menimbulkan pikiran saja, rasional saja. Nah, kira-kira menghadapi fenomena seperti ini bagaimana? Pak Andi. Terima kasih Pak Sayono. Ini kalau saya terima kasih Pak Cahyono. Kalau saya perhatikan tadi mungkin Pak Cahyono sendiri itu terlalu berlebihan, ketakutan dengan kemajuan IT terutama dan teknologi. Ya, intinya itu. Padahal IT teknologi itu tidak akan bisa kita stop. Tidak mungkin kita stop.
Ya, kita sendiri kalau tadi nanti takut misalkan apakah ajarannya Ki Hajar Dewantara yang mengembangkan budi pekerti luhur nanti tertinggal, kemudian adat itu nanti tertinggal. Mestinya Pak, dengan tadi seperti disampaikan Pak Padi, dengan ilmu yang kita miliki, ya, kita menguasai IT, termasuk yang hari ini dikembangkan di SMA Ngerambe ini, ya, ini kan mengembangkan IT, sebenarnya memanfaatkan IT. Lah IT yang ada ini justru sebenarnya harus kita manfaatkan, ya, untuk mengembangkan budaya kita, ya, mengembangkan pendidikan karakter melalui media-media ini. Kita tidak mungkin itu kok menghindari itu. Kenyataannya hari ini kita juga memanfaatkan IT, ya. Hanya saja mungkin kalau bicara bisnis itu lain Pak, berbisnis di bidang ini kelihatannya memang itu wah ini yang nonjol. Jangan khawatir Pak, orang masalahnya tuh seni dan nilai-nilai ketuhanan itu adalah naluri yang sudah dimiliki oleh setiap manusia, dan kewajiban kita, ya, para pendidik itu mengembangkan nilai-nilai yang dimiliki, ya, naluri yang dimiliki itu. Kita kan kalau sekarang mendidik itu kan harus secara individual mengembangkan sesuai dengan kemampuan anak. Tidak mungkin itu seni itu lah, nilai ketuhanan tidak mungkin, tapi kewajiban kita adalah mengembangkan itu, sehingga pendidikan karakter itu juga akan tercapai. Kita juga tidak akan tercerabut dari akar budaya kita, ya. Mungkin yang Pak Poni ini saya pernah melihat itu, beliaunya itu ternyata itu memiliki nilai seni yang tinggi. Saya ingat betul ketika di SMA 1 kalau nggak salah, Pak ini yang melukis siapa? Ternyata mampu membaca lukisan Pak. Kepala sekolah sing dikei lukisan Pak dipasang, gak mudeng Pak. Jadi naluri itu sudah ada. Saya juga heran, dan itu memang saya hitung Pak, orang yang masuk di ruang saya siapa saja yang pernah menanyakan tentang lukisan itu. Jadi hanya orang-orang yang memiliki jiwa seni itu ya mampu untuk membaca itu. Nah aku tidak puisi itu apa ya, tapi Pak itu lain. Itu. Jadi jangan khawatir Pak, ya. Jadi jangan berlebihan lah. Kita saja sekarang menggunakan ini kok. Tinggal kita mampu manfaatkan dengan baik atau tidak. Hanya memang ilmunya di bidang IT harus kita kuasai. Kemudian alat Pak ini ya, ini kita manfaatkan untuk tujuan kita, dan kita menjaga kita. Bisa kira itu. Oh, dia dari kacamata budayawan gimana? Oke, kesimpulannya tadi Pak Cahyono pertanyaannya lebih ya Pak. Jadi membesar-besarkan itu. Iya. Oke, Mas Cahyono, jadi untuk bidang IT ini saya harus membuat pengakuan dulu bahwa saya ini sekolah makan S3 itu kalah dengan cucu saya 4 tahun yang makannya es krim. Yang lebih canggih, benar lebih canggih, pegangnya dia lebih. Saya ada buka YouTube aja masih terbaca-baca lagu-lagu, tapi yang paling penting saya tadi menyimpulkan dari apa yang disampaikan Mas Oni. Hidup kita itu memerlukan sebuah keseimbangan, equilibrium. Jadi kalau tadi dibilang bahwa ekonomi penting juga, tapi ulama juga penting juga. Jadi saya tadi melihat Pak Cahyono hebat juga, ibu guru yang gemuk-gemuk dari kecepatan. Nah itu saya pernah mengatakan yang gemuk itu napasnya panjang karena kandungan ya cuma saya yakin itu ibu tadi yang gemuk itu dandannya mulai dini hari tadi. Kalau
Soalnya betulnya mungkin dari itu peluru, terus saya tadi ini batin, wah ini gue betah-betahan sepiro gitu. Yang harus nyanyi di Deni Mas Anom ya monggo. Tapi aku yakin gue baru ini pijet. Lah gue ini kotornya ini aja empet-empetan. Ini kepala. Tak pikir Pak Cahyono ini memang ya di satu sisi menunjukkan prestasi, di lain juga penyiksaan yang sudah. Ya, tapi tidak apa-apa Bu, ini nanti pahalanya di sana lebih tinggi lagi. Nah, ada begini Pak Cahyono yang saya katakan itu tadi, apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro itu sebenarnya kecerdasan perlu, tetapi bahwa memahami budaya kita, jati diri kita itu menjadi luar biasa, tidak bisa tidak. Jadi kita lihat aja lah bangsa Amerika. Di Amerika itu kan di sana orang pintar teknokratnya banyak, tapi orang yang memahami ilmu budaya kayak Trevor Gill, kayak Nancy Florida itu juga hebat. Dia belajar bahasa Jawa di sini, belajar kembang, belajar si mocepatan dan sebagainya. Dia bagus. Bahkan ketika mencari budaya Jawa, dia lebih mengagumkan. Jadi satu contoh aja ketika saya jagungan, dia ngomongnya begini bahwa kita tuh harus menemui pantun. Pengertian saya menemui pantun itu, kita tuh nomornya sepiro, ternyata tidak. Itu pandangan estetik, pandangan dinamisnya ada gitu. Jadi pandangan dinamisnya itu bahwa pantun itu harus direbut. Kalau tidak direbut, dia tidak dapat. Jadi tambah aja di pos kampling ada 5 orang, malam-malam itu Pak Oni lewat pakai mobil, ada bakul bakmi dari apa yang godok apa yang goreng apa gitu. Nah salah seorang itu turun deh, jadi ada 4 piring tapi ada orang turun pangan kancane. Nah ini artinya itu harus direbut, tidak bisa. Jadi kita ini tidak bisa, bukan second oriented. Nah, saya balik itu aja. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ini, cipta rasa karsa itu kita semua sepakat bahwa dalam karsa itu bagaimana kita selalu berorientasi pada sejarah. Ketika saya masih kecil, Mas Oli, Pak Fadli, saya teringat bapak saya itu selalu mengatakan jangan tidur malam, jangan terlalu tidur sore, karena malam itu adalah. Nah, saya ingin mengenang ini Mas Har, coba saya dikembangkan mocopat jenis apa itu Mas itu ya, tahu ya? Ojo merdu sore kaki. Ngomong, bisa? Ojo turu sore kaki. Ono dewa ngalam jagat nyangking kokor kencanane isine donga tetulak sandang kalawan pangan ya iku bagian nipun wong meleh sabana Tapi Pak Fadli kan pada lupa. Ini pertanyaan sekarang, pertanyaan ringan khusus untuk Mas Tito, tidak salah jadi pertanyaan karena belum jadi bupati. Begini Mas Oli, adakah obsesi yang paling ingin dicapai,
sedang pendidikan atau apapun nanti dalam masa periode masih depan. Mungkin teman-teman, sebelum saya menyampaikan angan-angan cita-cita yang tinggi, tadi saya juga menambah apa yang disampaikan itu. Jadi pinter, pinaringan terang itu dalam arti kata ya orang itu bisa memahami sebenarnya. Dari konteks cerdas secara intelektualitas dan apa itu cerdas secara budi pekerti, artinya punya akhlakul karimah itu. Ini yang tidak bisa terpisahkan, tidak bisa terpisahkan terkait konteks pinter tadi atau faham tadi. Karena dengan faham itu ya sudah mesti pinter, sudah mesti apa itu dia akan punya attitude yang baik, pekerti yang luhur karena dia paham secara keseluruhan. Jadi konteks lingkungan dia juga paham, konteks bagaimana bersosialisasi juga paham, bagaimana dia menyampaikan pendapat paham, karena dia memang secara nalar dia punya ilmu yang diterapkan terus menyeluruh itu tadi. Contoh yang kalau kita menceki satu persatu yang harus bisa di konteks secara menyeluruh, ketika pemahaman itu harus disampaikan dengan pembicaraan yang detail. Kita contoh misalkan ini taplak ini ya. Sekilas ini kan batik, orang menyebutnya taplak itu kok kain batik gitu Pak. Sekilas kan kain batik, betul. Tapi ternyata kurang betul, bahwa ini ternyata adalah tekstil motif batik. Padahal batik itu proses bagaimana pewarnaan dengan canting dan seterusnya itu namanya batik. Nah ini bukan kain batik tapi tekstil motif batik. Lo kok tahu ya, ini ada mereknya di sini soalnya. Tekstil motif batik. Tapi benar kalau orang nggak paham kan orang melihat sekilas ini kan taplaknya kain batik, padahal bukan, padahal ini tekstil motifnya batik kan gitu. Jadi dia itu prosesnya itu dengan fabrikasi, dengan mungkin dengan teknik yang sudah digital gitu ya, mungkin di printing, tapi motifnya motif batik. Tapi batik itu sendiri kan proses. Nah saya punya keinginan terkait pendidikan di Kabupaten Ngawi itu, saya ingin pendidikan Kabupaten Ngawi itu bisa inklusif dan berkeadilan. Inklusif dan berkeadilan dalam arti kata yaitu tadi pendidikan itu milik semua anak bangsa, generasi penerus kita, dan berkeadilannya seperti apa? Lah berkeadilannya bagaimana kita mampu menyentuh seluruh warga masyarakat, anak-anak kita ini memiliki suatu fasilitas pendidikan yang memadai, dan itu tidak hanya sarana prasarana ditunjang dengan SDM pendidik yang juga baik. Dan dari itu ada gerakan-gerakan untuk menginisiasi itu supaya berkeadilan. Kalau kita ngomong sampai kepada pelosok dan seterusnya, kita tidak muluk-muluk lah untuk bisa memberikan pembelajaran yang harus sama tingkatan yang paling pelosok dan seterusnya. Tapi pada hakikatnya pendidikan itu bisa lebih diterima ketika ada suatu contoh uswah hasanah, contoh yang baik. Jadi Hajar Dewantara itu tidak hanya memberikan silabusnya, guidance secara teoritis, tapi pendidik itu juga sekaligus ini loh contoh yang hidup yang dalam keseharian itu bisa ditiru oleh anak didiknya. Jadi ketika di pelosok belum ada sarana prasarana yang memadai, komputer apa itu teknologi informasi, wifi dan seterusnya. Tapi ketika itu hadir para pendidik yang punya integritas, punya budi pekerti yang luhur, bisa memberikan contoh, yaitu pada hakikatnya sudah hadir kepada mereka secara berkeadilan. Nah, gerakan itu
kita mulai menginisiasi kaitannya kita punya gerakan subuh bergerak di Kabupaten Ngawi. Subuh bergerak ini bagaimana niatan kita untuk memberikan khususnya ini tugas nantinya kepada ASN kita di lingkungannya masing-masing itu memberikan contoh bagaimana khususnya yang pria itu ngajak para tetangganya lingkungan sekitar untuk berjamaah sholat subuh di masjid. Konteksnya tidak hanya mengerjakan syariat sebenarnya seperti itu, karena ini saya alami sendiri. Kadang kalau sholat subuh itu waktunya duha, jadi niatannya itu usolli fardhu subha, sholat subuh waktunya duha kan gitu. Nah, ini terkait itu tadi ketika subuh itu energinya bagus, oksigennya bagus. Ketika memulai kegiatan di awal berarti etos kerjanya juga akan bagus dan seterusnya. Ini secara nantinya bisa implementasi terkait etos kerja kepada masyarakat itu akan juga meningkat. Di samping itu mengingatkan bahwa masyarakat ini sebagai pilar keempat. Kalau Rasulullah memberikan wejangan gitu. Suatu daerah ini bisa kokoh berdiri bagus, Kabupaten Ngawi ini bisa kokoh berdiri bagus ketika 4 tadi fungsi dari makom masing-masing itu juga dijalankan dengan baik. Satu, ya kalau saya melihat para Bapak Ibu guru ini sebagai fungsi ulama. Jadi yang pertama di ilmu ulama, jadi ilmunya para alim ulama, para fatwanya, nasihat para ulama ini senantiasa menjadi guideline ketika berkegiatan apa. Yang keduanya bi adilatil umar, adilnya para pemimpin. Nah, pemimpin-pemimpin ini membagi peran saja sebenarnya, harus memiliki peran keadilan sehingga nanti membuat suatu ekosistem yang baik, kebijakan-kebijakan yang baik sebenarnya. Yang ketiganya bisa khawatir ahmiyah. Jadi dermawannya para orang-orang kaya membagi, mensedekahkan apa yang menjadi kelebihan mereka kepada para fakir miskin, duafa dan seterusnya. Nah, yang lebih penting sebenarnya pilar yang keempat ini bidu air fuqara wal masakin atau bidu air askas, doanya para rakyat, para dan masakin. Nah, ketika ini tidak digerakkan, maka kegiatan kita ini ya keberkahannya kurang. Nah, maka dari itu ketika kita sudah diberi makom tadi masing-masing, ketika kita sebagai makom ASN, makom abdi negara, itu harusnya juga akan mengajak rakyatnya, ayo kami didoakan. Jadi pemimpin ini didoakan, ASN ini didoakan. Nah, doa yang paling mujarab itu kan ya di pagi hari itu tadi. Jadi kita didoakan bareng-bareng, ayo sholat subuh berjamaah dan seterusnya, sehingga nantinya 4 pilar ini bisa tegak. Nah, kadang mereka lalai untuk mendoakan karena memang tidak diingatkan. Jangan-jangan kita lupa untuk mengingatkan mereka juga kan gitu. Nah, ketika ini sudah diawali sebagai contoh, teladan dan seterusnya, nah kemudian akan muncul berkah. Nah, berkah ini kemudian menjadi trigger, pemicu kepada kegiatan yang lainnya, sehingga inovasi-inovasi, kreativitas pada masyarakatnya itu muncul karena tentram, rasanya enak, bekerja juga mudah dan seterusnya. Nah, maka dari itu, dari yang kecil, dari subuh bergerak, insya Allah kita bisa membangkitkan masyarakat kita untuk lebih produktif. Terus di dunia pendidikan pun juga seperti itu. Kita dari SMA 1 Merambi saja sudah bisa memicu, menjadi trigger untuk kebangkitan bagi kegiatan yang bisa mengadopsi suasana yang digital, teknologi informasi ini, tapi budayanya tidak hilang. Nah, ini kelihatannya hal yang kecil, tapi ketika ini tersebar melalui channel YouTube, transmisi
TV, yang apa dan seterusnya. Wah, itu energinya sudah luar biasa. Jadi saya tadi terima kasih, mengapresiasi. Tidak ada sesuatu yang besar itu dimulai langsung bentuk gede, itu nggak ada. Dari yang SMA 1 Merambi ini, insya Allah anak-anaknya ke depan ya jadi pemimpin-pemimpin di masa-masa yang akan datang. Ini ya, gerakan subuh bergerak, bukan subuh melungkel. Ini Pak Ade, Mas Tito dan Mas Soni. Ada sebuah cerita yang sangat menarik dari sisi lain Ki Hajar Dewantoro. Pada saat itu Ki Hajar Dewantoro sedang menjalani temanten baru. Belum ngerasa kayak temanten baru. Tetapi waktu itu karena beliau mendirikan taman siswa yang memberikan semangat kebangsaan, akhirnya Ki Hajar Dewantoro itu ditangkap dan diasingkan. Lah dari jalan berkilo-kilo itu Ki Hajar Dewantoro itu rapuh ke penjara itu. Lalu beliau berkata, Kang Mas tidak boleh jatuh. Kang Mas tidak boleh jatuh sebagai pribadi dan tidak boleh jatuh cita-cita Kang Mas untuk menanamkan semangat kebangsaan pada murid-murid Kang Mas. Nopo jawab ibu Pak Kang? Pak Ki Hajar Dewantoro dengan sangat mesra menjawab, Dinda, Kang Mas tidak akan pernah jatuh kecuali jatuh di hati Dinda. Ini akan saya bawa kepada sebuah pernyataan bahwa di balik seorang laki-laki pemimpin yang sukses pasti ada perempuan yang tangguh. Di balik Pak Oni pasti ada anak yang setia. Ya, akan satu di samping Pak Pardi pasti ada Bupati yang mendampingi juga. Demikian juga Pak Andi, Pak Budi. Nah, pertanyaannya akan saya sampaikan nanti, tapi sebelumnya, tapi nanti kita akan gunakan dulu. Pertanyaannya adalah, kira-kira perempuan yang sosok yang bagaimana yang ideal pada zaman seperti ini. Tapi Nun Sewu, Pak Oni, Pak Andi, Pak Pardi, karena kebanyakan jom layu ya. Banyak guru-guru kami ternyata itu belum berani. Nah, karena itu perlu dilakukan. Ada sebuah kembang Jawa yang mengatakan bahwa pernikahan itu gergalane wong akrab dudu bondo. Monggo Mas Jajan dan kawan-kawan. Wong akrami tutup bondo tuturupa among ati pawi luput pisan kano pisan yen gampang luwe gampang
angel tan kenoti numbas arata disuruh memilih kriteria perempuan yang seperti apa yang bisa mendukung di seluruh karir maupun jabatan maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Yang pertama adalah harus cantik. Harus cantik. Istri saya itu adalah yang tercantik. Karena kalau nggak cantik, ngosok begini kepala cakep merayu. Harus cantik, Mbak. Kemudian yang kedua harus sugih, harus kaya. Untuk mendukung seluruh kegiatan harus ada modal. Ini ada ya, bukan atau ya. Kita biasakan dan ya cantik dan kaya, kemudian juga cerdas dan bertakwa dan beriman pada Tuhan. Bukan atau. Kalau atau cantik tetapi buta huruf. Tidak bisa ini. Pak Cahyono seorang dokter, orang yang ganteng, istrinya cantik, tapi tidak bisa baca. Nah, buta huruf. Nah, jadi kalau memimpin sebagai ketua Dharma Wanita bagaimana? Nah, jadi kriteria seorang istri ya harus lengkap dan sebanyak-banyaknya. Cantik, dan kaya,
Dan lebih lagi harus setia. Setia sehidup semati. Hidup semati itu ketika hidup ya setia terus, tapi kalau mati nanti tidak tahu apa mau nikah, tidak tahu. Kalau kan versinya kalau versinya Seniman bagaimana Mas Toya? Apakah yang seperti di dalam surat Ulang Putri kayak Sumbodro atau bagaimana? Atau malah mungkin boleh sih pada Sarko Koko gitu ya? Ya, Gini. Tadi perlu saya koreksi itu. Di balik laki-laki yang sukses ada wanita yang hebat. Kok saya tidak gitu. Di balik laki-laki yang sukses ada wanita yang menyesal. Ini nanti kipenmu. Saya dulu kan ini gitu. Sekarang tak sukses wah nanti orang ngerti orang. Kemudian tadi ada yang belum nikah dan tidak berani menikah itu barangkali loh Mas Daryono dia nonton sing wis rabi sing pengen pegatan ngono kae. Umum kira-kira gitu. Tetapi ini Pak Daryono ini malah saya terkesima betul dengan yang disampaikan Pak Pasti. Istrinya harus cantik, kaya, pintar dan sebagainya. Berbahagialah Pak Pati karena memperoleh seperti itu. Aku ini jodoh saya itu gitu. Kayak dilem ya alhamdulillah. Saya tidak nampil-nampil. Karena sejak sekolah itu saya sudah langganan ditolaki. Domoh kabeh itu. Iya ini benar. Jadi berbahagialah yang kuliner ditolak itu. Tapi nanti malah justru setelnya di situ. Istri saya itu flat karakter. Flat karakter artinya data-data saja. Dia tidak gampang gembira sekali dan tidak gampang susah sekali. Jadi data-data gitu saja. Ini bedanya dengan Pak Pati sungguh beda ya. Jadi istri saya bukan juga gembira dan tidak romantis. Sama sekali tidak romantis, tapi justru karena itulah awet. Awetnya jadi konco urip. Ya karena ada lonjakan itu tadi. Nah, kalau tadi setia itu, waduh, ini setia ini juga repot juga ya. Enak loh setia sana, setia sini. Setia ya. Jadi dulu di gambar medsos itu ada yang rangkulan nih baiknya setia. Lihat kayak gitu itu mah. Tapi saya yakin kita butuh pendamping. Jadi pendamping paling tidak naik buku padu. Itu saja kira-kira guyonan ya. Jadi pembeli kan kudu ini kan anak Pak, anak kriteria. Rapi belum? Ini jajan, ini bisa. Tapi orang ini gak rapi. Saya bilang kalau ditanya sing pas nanti mau bilang aku butuh itu. Sing wis rapi-rapi saya yakin juga wis sering padu. Tapi Pak Tito golek kanca padi. Ya secara normatif saja lah kalau saya. Ya istri itu ya harus ya sesuai. Kalau kita kan punya apa ini standar sendiri-sendiri karena tidak terlepas dari apa ya agama yang diambil. Jadi gak iso langsung dibiarkan Pak. Mbak Umuni ini mestinya standar itu si Blemanten Solika yang beriman. Dua itu mestinya harus taat pada suami. Padahal kan yang TV kan Pak, sing sering. Suara istri. Ya. Ini pas dasar ceritaan. Jadi mana kalau di Al-Quran disebutkan ya, peringatan untuk laki-laki itu ya bahwa di antara istri-istrimu Pak, di antara istri-istrimu Pak, dan anak-anakmu itu kan ada yang menjadi musuh seperti itu ada. Jadi
Iya, kita kok muni kudune ngene belum tentu. Nek sing diomong Jajang tadi apa jenis Jan? Pengen. Kowe ra mau asmaran. Ngene lek bojo. Nek jelas tibone gede kok ora padha. Jajang mungkin tadi kok kamu ada bojo gak angel. Pak Tito balik ditolak kan berarti yang sing mate kelapan pisan tapi tibone gendingi kok beda ya tadi aku ngomong iki jadi tak mati tenan Pak wek awal wek gendingi nang satu mau ya terus sampai hilir-hilir mau tapi mesti di yang tok tak kira mau dikupas padahal nilainya kan tinggi tuh, yang tadi. Yang ini tadi kan beruang kasaran kalau Jajang. Yang Jajang kalau rapi loh. Gue nembak dok. Misalnya, ya Pak saya mau. Kita kembali ke topik yang agak lebih berat lagi. Ketika Taman Siswa berdiri. Ki Hajar Dewantara salah satu ajarannya adalah menanamkan kepercayaan diri bumi putra. Jadi anak didiknya adalah memiliki wawasan kebangsaan yang luar biasa. Akhirnya kita juga memperingati Hari Kebangsaan Nasional. Nah, Ki Hajar Dewantara seringkali Mas Tito mungkin sudah sangat seringkali menggunakan cerita-cerita wayang. Salah satu idolanya semangat right war wrong or my country ya. Bahasa Amerikanya itu ada pada tokoh Karna, pada tokoh Kumbongan. Nah, artinya bahwa pendidikan bagi Ki Hajar Dewantara yang paling utama adalah menanamkan semangat kebangsaan. Nah, sebelum kita melanjutkan pada topik ini, Bu Dita, saya dilakukan tembang bahwa kita perlu mencontoh Satrio Panggoda Gonso Kumbongan. Monggo Bu Dita. Ini guru bahasa Jawa. Yang melatih itu banyak guru Mas Oni. Tadi Mas Har itu sebagai tenaga di belakang, tapi kebudayaannya, kesenian Jawanya. Monggo kita penanaman semangat kebangsaan melalui dunia pendidikan. Oh, Pak Kandi, kok saya ditembakkan sejenis ini?
Kalau tadi ceritanya tentang Bung Karno, ini tentang ya, tentang Sumantri deh, tadi itu. Monggo Pak Dekamti. Ini dibully. Wah, kan koncone gak iso nembang. Seneng aku iki ngrungokne tembang. Tembangnya tembang langka. Mane ya masalah aku tadi kan lir-lir ki jane wong wis surasane lir-lir iki tempatnya nek nembang lir-lir niku bakale Mas Jajang mawon. Jadi matur suwun. Jadi kalau saya itu juga pecinta kemenangan sing apa gendinge apa jenenge sing kondang saiki dadi anu caping gunung. Tapi sing langgam Pak cinta rumane. Dudu caping gunung sing jingkraan. Ya, sing jingkraan. Ya, nah ini saya langsung kok kan surasane isine tembang mah apik banget. Nek tembang belas Pak. Saya tuh hanya mencintai tembang tapi gak iso nembang. Aku suruh. Ya, Wah, diwakili Mas itu. Monggo. Jadi kan Pak Tito ketoke Mas jadi wis budak balik bukane sareng. Iya, monggo Mas itu. Kebetulan ini kan yang paling saya pelajari dari Seratur Pomo, jadi Mangkunegara 4 itu. Satria kan ada 3, jadi Bung Karno, Sumantri, kemudian sambil kan pada buku yang aku bacakan kan. Tapi saya tidak bisa gali-gali kayak buku bahasa Jawa itu ya. Saya serampat aja ya, Mas. Wonten malih kinarya panuti Surya Putra Narpati Wonggo yang jaya nunggil ibu sulit tomrin si guru pati aneh nak keringat tino kinarya guru aku manggil kelongan prahan rata yudo ingat kami senopati ngalogo ing kuro. Saya kembali ke Pak Bonji. Tadi dikatakan bahwa konsep yang terlupakan dari Dian dan Triwantoro dan pendidikan berwawasan kebangsaan. Nah, saat ini juga ada semacam pandangan bahwa dunia pendidikan kita mengalami sedikit kekosongan untuk memberikan sentuhan wawasan kebangsaan. Nah, ini mungkin ada yang menjadi gagasan-gagasan atau ini memberikan sumbang pemikiran bagaimana sih mestinya sekolah saat ini di era yang serba canggih ini kembali bisa menanamkan kembali wawasan kebangsaan. Ya, jadi dalam kita mendidik anak-anak kita, khususnya terkait meletakkan semangat kebangsaan, kita kan juga sudah rutin melakukan upacara bendera dan seterusnya. Jadi lewat upacara itu anak-anak minimal Pancasila, pembukaan, Undang-Undang Dasar itu sudah mulai anak-anak akhirnya kan hafal dari situ. Terus kemudian bagaimana sejarah, jadi kekuatan suatu bangsa ini kan terletak bagaimana pendiri bangsa ini membuat suatu sejarah sehingga itu menjadi kekuatan dia untuk terus mempertahankan bangsanya atau negaranya seperti itu. Nah, beberapa waktu terkait sejarah dan seterusnya mulai diusik ini. Ada yang mengusik, entah sengaja mengusik atau mencari
apa sejarah atau kebenaran sejarah atau seperti apa, saya kurang ya, tidak sebagai kapasitas saya untuk memotret itu ya. Tapi di negara-negara besar memang itu menjadi sejarah, itu memang diukir oleh pelaku sejarah yang memiliki kekuasaan memang seperti itu. Nah, ketika suatu sejarah dulu diukir oleh seorang yang memiliki kekuasaan, kalau menurut saya pribadi, selama itu benar nilai-nilai yang baik, ya kita pertahankan. Kita berikan sejarah itu ya sesuai konteks siapa yang mengukir atau memotret sejarah itu sesuai dengan waktu dia berkuasa. Nah, terlepas ini harus sejarahnya benar atau salah dan seterusnya, dari sisi pandang yang mana dan seterusnya, anak-anak itu butuh semangat itu sebenarnya, butuh sejarah itu menjadi penyemangat. Jadi butuh sejarah itu penyemangat, dan itu juga butuh sejarah itu sebagai potret, entah itu kelam, entah itu apa dan sebagainya. Ya potretnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, bagaimana meletakkan semangat kebangsaan pada anak-anak kita ya yang tua-tua ini harus duduk bersama, memiliki konteks kebangsaan yang sama, sehingga sejarah bangsa sebagai bentuk untuk menyemangati nilai-nilai yang baik itu harusnya tetap dipertahankan. Jadi ketika kurikulum baru terkait sejarah, dulu kita punya PSBB dan seterusnya, sekarang ini mulai tidak diperkenalkan dan seterusnya karena ada pihak-pihak yang mungkin itu sejarahnya tidak benar, itu sejarahnya apa dan seterusnya. Kalau menurut saya pribadi, sepanjang sejarah itu memiliki potret, dan kemudian dari potret itu seorang pendidik bisa memberikan semangat terkait kebangsaan itu, saya rasa itu cukup. Jadi yang kita selaku pemangku kebijakan ini jangan lagi berdebat tentang sejarah itu, justru bagaimana kita ini memikirkan bagaimana dengan sejarah itu bisa memberikan semangat kepada anak-anak kita supaya mencintai negaranya dan bangsanya. Intinya seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan. Untuk menambahkan. Terima kasih. Saya sangat bangga dan bahagia sekali punya Pak Bupati Pak Oni. Di samping pinter, ya, juga cerdas, juga winasis. Ya. Tingkatannya seperti itu Pak gitu ya. Pintar itu kalau belum diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat itu pintarnya belum bermanfaat. Kemudian cerdas, itu sudah bisa memilih ini harus saya gunakan untuk apa. Ya. Pintar saja, pintar merakit bom misalnya. Nah, ini bukan untuk kesejahteraan, tapi salah gunakan. Kemudian winasis itu sudah tahu, di samping sudah pintar, sudah cerdas, sudah tahu bagaimana menggunakannya. Yang baik kita gunakan, yang baik kita jauhi. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Bupati kita Pak Oni, bahwa experience is the best teacher. Ya. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Dari sejarah-sejarah yang ada ini, mari kita betul-betul kita pahami betul sebagai penyemangat, ya, untuk menyemangati generasi muda kita agar generasi kita ini ke depan akan menjadi generasi yang lebih baik daripada yang sekarang ini. Saya yakin sejarah yang kita catat, yang sudah ditulis oleh para cendekiawan, para generasi kita itu adalah benar adanya dan tidak usah dioprek-oprek lagi.
Yang penting bagaimana kita menyongsong ke depan ini akan menjadi lebih baik. Bisa menyemangati semangat 45 berjuang ini seperti apa. Peristiwa-peristiwa yang itu bisa mendorong, memotivasi pada generasi kita itu. Mari kita pertahankan supaya anak-anak ini tidak menjadi bingung, Pak. Bingung karena katanya sejarah ini salah, sejarah itu benar, yang benar ini, akhirnya malah bingung. Maka inti daripada sejarah itu bagaimana agar sejarah itu memberikan motivasi, memberi semangat kepada generasi yang akan datang agar menjadi lebih baik, membangun negara ini menjadi negara yang maju, ya, negara yang makmur, adil dan makmur. Itu tambahan dari kami. Sekarang Mas Tito dan Pak Kami, saat ini kita berada di masa pandemi. Sekarang kita diingatkan lagi bahwa seakan-akan kita ini sudah merupakan kearifan lokal yang sebenarnya saat ini harus kita. Seingat saya, Mas Tito, ketika saya masih kecil, di halaman rumah itu ada 3, 1 kendi untuk tamu yang datang, yang kedua cagak untuk mencari jalan atau naruh sepeda, yang ketiga gentong untuk cuci tangan dan cuci kaki. Nah, seandainya kalau kita masih memahami, masih menggeming kearifan lokal ini, mungkin kita akan jadi satu-satunya bangsa yang bebas dari pandemi. Ini kalau kita berandai. Nah, begini, Mas Tito. Dalam masa ini kita juga sering kadang-kadang banyak pendapat, banyak pernyataan bahwa di zaman milenial ini kita sok-sok lali atau ngelali tentang kearifan lokal. Nah, ini menurut panjenengan bagaimana? Mau Pak Andi? Apa sih pertanyaan itu? Tanyanya dokter Pak Di. Saya jawab singkat aja, Pak. Itu kearifan lokal sing diangkat di sini. Saya teringat kata-kata Kunchoro Migrata. Ahli antropologi itu bilang gini. Dan salah satu tulisannya itu manusia, mentalitas dan pembangunan. Jenengan sering pun maos ya. Jenengan Pak Dokter, saya yakin ya. Bukunya coklat apa banget. Intinya gini Pak, ini perlu koreksi bahwa tidak semua tradisi yang kita miliki itu sangat bermanfaat untuk kita. Banyak tradisi itu yang mestinya itu harus dibuang dalam rangka kita itu membangun negara dalam menuju negara yang modern ini. Contoh sing sepele itu sebenarnya banyak tradisi-tradisi yang berkembang. Tapi nek nang gunung contohnya gini, ngoyo-ngoyo bedol telo didol jogo-jogo dipikul abang. Telone payu trimo nguluki tuku soto. Ngoyo-ngoyo golek utangan trimo nggih slametan. Ngonteni panen dintek-tekni paling garap golek utangan. Ini mentalitas kita Pak. Termasuk saya ingat contoh yang beliau berikan begini, kita itu jadi ASN, pegawai bank, mestinya dia itu melayani tapi justru bertindak kok dilayani lain. Feudalismenya masih ada. Makanya saya juga harus kritik dulu nilai-nilai tradisional, kearifan lokal di Singapura angkat. Jangan sampai itu nanti justru kita tuh orang hanya mengatakan ini warisan leluhur. Ya. Lecet bukan bakari menyan yang sorobet itu sadar diopo. Ya, logikanya juga tinggi. Itu biasa di kantor itu karena dari pendidikan.
dia itu ingin membebaskan bangsa itu, bangsa ini kudu menguasai dulu. Maka dia berjuang mulai pendidikan dan dia melepaskan diri dari kenikratannya. Ki Hajar Dewantara itu putra mahkota salah. Jenenge itu justru yang kalau yang tadi nyebut bukan Bapak Bupati, Mas Oni, aslinya kan Suwardi Suryaningrat itu nama kebangsaannya waktu itu. Nah, wong desa gak oleh Pak jeneng Suryaningrat, gak oleh jenenge Pawimin, Rebo, Mes, Kandi. Karena memang di struktur Jawa itu seperti itu, tidak boleh itu. Malah jenenge Sinong itu, memang betul itu. Jadi wes modern, pemalas modern. Jadi mohon Pak, ini saya hanya koreksi aja. Mari kita telusuri nilai-nilai kita yang luhur yang perlu kita kembangkan dan nilai-nilai kita yang tidak perlu kita kembangkan dalam menuju kemajuan ke modernisasi berbahasa. Nah seperti itu, Pak. Itu ya. Oke, Pak. Ya Mas, sebelum saya menjawab pertanyaan yang sangat sulit tadi itu, saya perlu mengapresiasi Mas Oni dulu. Jadi saya terima kasih atas kesempatan ini. Dulu di bapaknya Mas Oni ini kan sahabat saya, jadi teman ngangkang di Eropa itu juga bapaknya Mas Oni. Saya pernah satu panggung dengan Pak Harsono waktu membahas undang-undang perkawinan, dan sekarang dengan Mas Oni membahas soal kebudayaan. Jadi kan terima kasih Pak, dari generasi bapaknya sampai ini. Tepuk tangan dulu untuk Mas Oni. Nanti dengan Mas Oni menjabat 5 tahun dulu Mas Tahu, setelah itu 5 tahun kemudian gitu ya. Itu nanti pendidikan di Ngawi pasti akan jauh berubah. Nah, sekarang langsung saja. Mas, tadi ada hal yang perlu saya sampaikan tentang pelajaran sejarah itu, bahwa Mas Oni tadi tidak secara belak-belakan ada yang membelokkan. Tapi saya tahu karena Mas Oni ini bupati, jadi tidak perlu pelajaran. Tapi saya yang menegaskan. Jadi pembelaan itu, Winston Churchill dia ngomong, sejarah itu ditulis oleh yang menang. Jadi siapapun yang menang, dia akan menulis. Kalau Minak Jinggo itu menang, maka dia tidak kalah seperti itu, karena dia kalah dan lain-lain. Dan saya tidak perlu sebutkan. Jadi itu sejarah dunia. Oleh karena itu belajar sejarah ini yang paling sulit loh nanti. Kalau nanti tidak senang, ternyata baca bukunya Pak Kuntoro Mintas yang sampai Sokrat itu. Jadi ya, jurusannya sejarah. Oh itu lah, oke, jadi begini. Persoalannya itu ketika kita ini harus meninggalkan peradaban lama masuk ke peradaban baru, memang di situ harus ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Anak-anak sekarang disuruh mainan nengklek dengan gak gelem. Cucu saya ini ketika ditanya wadai sego iki apa, dia bilang magicom. Orang mungkin wakul ini panganan apa meneh, jadi ya memang tidak bisa. Kemudian pelajaran bahasa Jawa Pak, anak-anak disuruh ngapal ke kasatriyan, jadi Werkudara, Soko Jodipati, terus Arjuna, Soko Manjuro dan sebagainya. Dia disuruh menghafalkan nama-nama itu buat apa? Seharusnya diceritakan lah kisahnya itu seperti apa. Jadi nggak bisa di Pati Karno itu awong ya, tetapi bagaimana dia seperti itu. Nah, kembali pada tadi soal si pembinaan kebangsaan kita ini dalam Satri Pomo itu memang di situ. Tapi ketahuilah ketiga-tiganya itu gugur. Jadi dia si Umbo Karno gugur, si Muda Sumantri gugur semua. Yo gini kok sing diangkat ya dalam Satri Pomo itu yang bagus, orang kok yang bagus kaya Arjuna itu enggak juga, enggak digagal kaya Budara mau menangan kaya enggak. Itu artinya bahwa nilai kepahlawanan di situ itu tidak selalu berarti. Tapi seperti Suwardi Suryaningrat itu yang pakai nama-nama ningrat itu enggak boleh. Sebenarnya ya Kandi itu
Jadi Pak itu. Nah kalau saya ini kan bapak saya aja sih kemaki lahir di Tengaras di Tito, jadi ya kaget kan jadi itu. Tapi ya kali nompo ya pada waimen ya enak gitu. Kira-kira ya. Jadi kira-kira itu tadi persoalan di peradaban kebudayaan yang memang harus ditinggalkan, memang ditinggalkan untuk kemajuan yang bisa dipakai sampai sekarang ya harus dipakai. Kira-kira itulah peruang dan waktu. Terima kasih. Kita sampai pada penghujung acara, Mas Soni. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh semua orang kecuali oleh Mas Soni. Pertanyaannya ini, Mas Soni. Apakah menjadi bupati itu cita-cita sejak awal atau tersesat di jalan yang benar? Karena banyak teman-teman saya itu tersesat di jalan yang terkutuk. Mungkin ini ngomong sebagai sekaligus sebagai spirit dari anak-anak ini. Jadi pertanyaan ini saya malah tadi menceritakan jodoh saya malah. Nanti si nom dewi lah, kalau yang bupati ini masih kan baru loh. Jadi apa gitu? Segala sesuatu itu tidak ada yang kebenaran atau delalah atau apa dan sebagainya. Mesti ada proses juga. Jadi entah saya nanti ngomongnya ini apa itu keblasu apa dan sebagainya. Mesti Allah itu punya skenario. Nah, tinggal kita ini peka nggak dengan skenario itu kan gitu aja sih sebenarnya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi dulu awal karir 2010 saya sebelum masuk ke dunia politik saya masih di Jogja, masih senang-senangnya berwirausaha gitu. Terus kemudian diajari Pak Agung, Pak Kanang untuk jago di Wakil Bupati itu. Nah, proses dari 10 tahun ini yang mungkin akan berbeda pandangan, pola pikir, mindset saya dan seterusnya. Sebelum saya jadi Wakil Bupati itu juga saya pertimbangkan kalau jadi Wakil Bupati ini manfaat saya atau fungsi saya seperti apa gitu. Nah, sebelum masuk Wakil Bupati saya diajak keliling. Saya dulu ada apa namanya LSM Palapa, Mas Sujianto dan kawan-kawan itu melihat peta kemiskinan Kabupaten Ngawi, keliling dari hutan ke hutan itu, bahwa masyarakat desa hutan ini sebagai kantong-kantong kemiskinan. Ketika jenengan nanti jadi Wakil Bupati punya belum sampai 100% punya kebijakan, paling enggak ada masukan saran kepada Bupati terkait ini loh kantong-kantong. Jadi saya turun ke teman-teman dengan LBH, lembaga masyarakat desa hutan, saya komunikasikan seperti itu. Sampai 10 tahun saya jadi Wakil Bupati, saya menjadi pembina LBH. Nah dari situ saya merasakan, jadi mulai orientasinya berubah. Orientasi berubah itu ya Allah alam, saya juga nggak tahu. Semenjak jadi Wakil Bupati itu gitu ya, ada beberapa tahun setelah itu. Setiap saya berusaha itu selalu ngemin. Jadi yang biasanya usaha itu titis, ya, untung dan seterusnya. Berarti Wakil Bupati ini usaha ini malah ngemin. Itulah matang-matang mas beda kan gitu. Berubah, orientasinya udah berubah. Dan dulu nek Bati gitu kan seneng ditabung tukoknya apa dan seterusnya. Sekarang melihat masyarakat terus bisa meningkat kesejahteraannya, bisa dimudahkan lewat kebijakan saya, itu saya punya apa ya? Punya senang yang itu nggak bisa dibeli dengan uang, masalahnya seperti itu. Sampai mau maju kepala daerah itu saya diam gitu terus. Ini tenanan orang ya, ini maju ini tenanan orang dan seterusnya. Tapi ketika ada dorongan, ketika saya jadi pemimpin, ketika kita amanah istiqomah, itu iso neng
rokok itu iso ngintipin rokok gitu. Tapi kalau saya bisa menjalankan jadi pemimpin ini, bisa amanah, istiqomah, punya inovasi, ada percepatan kesejahteraan dan seterusnya, ya aku soal suarga sih paling beruntung kan gitu. Lah change-nya itu akan seperti itu. Jadi dua ini. Ya akhirnya bismillah, wong sudah punya orientasi jadi pemimpin itu mesti ono untung ruginya seperti itu, ada tanggung jawab seperti itu. Wong saya itu gak dadi orang dadi bupati pun ya duwe kudu koyo ngono kuwi kasarane seperti itu. Ya akhirnya kenapa enggak ini change yang kesempatan ini ketika pun nanti jadi bupati, ya saya akan berusaha menjadi bupati pemimpin yang amanah istiqomah, punya inovasi, punya kreativitas sehingga masyarakat itu bisa lebih cepat sejahtera. Jadi ketika ini tersesat di jalan, kemudian sebenarnya nggak tersesat karena skenario ini mesti ada, mesti kita bikin tidak tersesat. Jadi sekarang ya jika sudah enjoy, ya karena enjoy tadi ya kalau saya rasa ya juga mau jadi pengusaha kok bolak-balik rugi, terus akhirnya jadi bupati lah ya. Ini tuh yang terakhir untuk menutup acara. Barangkali kami nanti bapak-bapak yang di depan memberikan pesan kepada teman-teman supaya kita yakin bahwa kita bangsa yang besar. Ya, kita yakin. Di Prancis itu selain ada Descartes, ada Derrida dan sebagainya, itu ternyata Mas itu Ki Ageng Suryo Utara itu menjadi salah satu ajaran filsafatnya, itu menjadi salah satu mata kuliah di Sorbonne Prancis. Nah ini luar biasa, jadi pastilah kita sebagai orang besar. Nah Ki Hajar Dewantara dalam mendidik yang menyebutnya beliau itu sebagai peralatan mendidik atau peralatan pendidikan, bahwa cara mendidik itu adalah melalui tulodo, pakulinan, mulangruk atau pengajaran, dan yang terakhir adalah laku rasa lakon, jadi empiris. Nah, agar ini bisa menjadi semacam bekal bagi adik-adik yang ada di sini, bukan generasi muda, dan mungkin yang para pelajar yang menonton siaran ini tidak secara langsung, mungkin kita mulai dari Mas Oni, mungkin bisa menyampaikan semacam kalimat-kalimat motivasi atau apapun lah namanya, agar generasi-generasi kita akan tampil lebih percaya diri dan yakin dan bangga bahwa kita adalah keturunan bangsa yang besar. Oh, Mas Oni. Oke, untuk adik-adikku sekalian, seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Ngerambe, memiliki inovasi, kreativitas itu baik, tapi akan lebih baik ketika itu diwujudkan. Mewujudkan suatu ide dan kreativitas itu memang berat karena butuh istiqomah. Jadi kalau dengan istiqomah, ide dari kreativitas, inovasi itu bisa terwujud dengan baik. Nah, kenapa harus istiqomah itu berat? Karena yang ringan adalah istirahat. Kan gitu. Jadi butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh effort yang luar biasa untuk mewujudkan suatu keinginan, suatu cita-cita yang luhur, inovasi, kreativitas dan seterusnya. Jangan berhenti untuk berinovasi, berkreativitas, memikirkan saja konsep, tapi tuangkan itu, meskipun itu hanya kecil. Ide, inovasi, kreativitas saja itu menurut Anda kecil, tapi ketika terwujud itu suatu yang besar.
Jadi banyak orang gagal karena hanya memikirkan konsep, ide, inovasi dan kreativitas, tapi tidak berusaha untuk mewujudkan. Karena sekali lagi mewujudkan suatu ide kreativitas itu berat, butuh perjuangan, butuh istiqomah. Sekali lagi adik-adikku sekalian, ya mari bersama-sama mewujudkan ide, inovasi, kreativitas panjenengan. Sekecil apapun itu, ketika sudah terwujud, itu adalah hal yang besar. Jadi tidak ada sesuatu yang besar itu berawal dari langsung besar, itu berawal dari sesuatu yang kecil tadi. Maka berusahalah mewujudkan suatu ide dan kreativitas panjenengan. Dan saya yakin dengan keluarga besar Bapak Ibu guru pendidik di SMA Negeri 1 Merambi, panjenengan punya kesempatan untuk mewujudkan ide kreativitas itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya sampaikan khususnya untuk keluarga besar SMA Negeri 1 Merambi, Bapak Ibu guru dan anak-anak dan seluruh pemirsa yang saat ini berada di masing-masing rumahnya. Di masa pandemi COVID-19 ini kita butuh suatu komitmen dan semangat yang besar. Jadi saat ini yang paling efektif untuk melaksanakan pendidikan ini adalah semangat, terus semangat. Bapak Ibu guru ini harus ada komunikasi yang baik dengan para orang tua. Dengan orang tua ada kolaborasi. Ibarat Bapak Ibu guru ini memberi mangga, maka orang tuanya mengupasnya. Anak-anak tentu kalau sudah dikupas bersih, maka anak-anak akan semangat untuk memakannya. Jadi di masa pandemi ini memang sangat sulit sekali menghadapi permasalahan-permasalahan ini. Di Hari Pendidikan Nasional yang sudah 100 tahun ini, mari kita betul-betul bersemangat untuk yang sebentar lagi mudah-mudahan COVID segera berlalu dan nanti kita akan bangkit untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Insya Allah yang akan kita laksanakan nanti pada bulan Juni yang akan datang, pada bulan Juni. Mohon izin Pak Bupati, nanti kita harus banyak berkomunikasi, berkoordinasi. Rencana ini adalah rencana yang sangat mulia karena banyak para pakar yang berpendapat bahwa pembelajaran yang paling efektif adalah pembelajaran dengan tatap muka. Apalagi nanti kalau sudah ada kolaborasi antara pembelajaran tatap muka dengan IT yang secara langsung ini sudah kita kuasai. Ini dampak daripada pandemi. Bapak guru sekarang sudah menguasai sekali dengan IT. Kalau tidak ada pandemi mungkin Bapak Ibu guru langsung belajar IT. Tidak ada acara ini. Inilah mari kita tetap semangat, bangkit untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Terima kasih khususnya ini untuk anak-anak dan remaja. Bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu niatilah anak-anak bahwa sekolah itu untuk mencari ilmu. Itu saja. Terima kasih. Saya singkat saja Mas Cahyono. Jadi saya lebih senang mengutip apa yang disampaikan oleh Bu Jenderal Sejajar bahwa segalanya boleh hilang dari diri kita termasuk sabar. Hanya harapan yang tidak boleh. Nah ini yang paling penting. Kemudian yang tidak kalah penting adalah untuk mencapai sukses maka harus melewati jembatan kegagalan yang berkali-kali. Semakin panjang kesuksesan akan semakin tinggi. Itu aja. Terima kasih para pemirsa
baik yang di studio maupun di rumah. Matur nuwun sangat Pak Sony, Pak Pandri, Mas Tindo dan Pak. Saya ingin terima kasih kepada para ibu-ibu yang sudah duduk. Ya, kita akan menutup acara ini dengan sebuah tembang kecintaan kita terhadap Nabi yang tercinta yang kita modifikasi dengan tembang Gambang Suling sekaligus menutup penderitaan para ibu-ibu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.